Hari kemarin, I just feel in my heart, Tuhan mendesak di hati saya dan dia berkata, there is more. There is more. And there is more. Saudara, berarti beberapa saudara saya merasakan ada saudara yang mimpinya terlalu kecil pagi hari ini. Atau kamu curiga kalau ikut Tuhan itu kamu mintanya A dikasihnya Z. Halo? Remember sermon saya minggu kemarin, kalau kamu mintanya Kapten Amerika, kamu akan dikasih Kapten Amerika. Amin. But the first of all, Tuhan minta kamu punya sikap iman pagi hari ini. What is faith attitude? Seolah-olah kamu sudah menerimanya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 126. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Alkitab katakan apa? Keadaan kita seperti orang-orang yang jadi Tuhan pakai mimpi gak saudara? Yap, he did. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa. Jadi Tuhan itu, kalau Anda berkata nangis itu rohani, saya berkata tertawa jauh lebih rohani. Amin. Banyak orang berkata, Pastor kalau saya Tuhan pasti saya nangis. Ya itu betul, itu reaksi saudara. Karena Anda grateful, broken karena kasihnya yang besar. But there is time, Anda akan tertawa. Amin. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Dan ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Nah, Alkitab katakan di ayat 4, pulihkanlah kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb, saudara. Perhatikan kata batang kering di tanah Negeb. Coba kita buka sebentar, ada sebuah peristiwa. Kenapa khusus spesifik Daud katakan di tanah Negeb? Kejadian 24 ayat 62. Oh church, pada waktu saya berkhotbah ada satu tematik yang harus masuk di rohmu. There is more Lord. So when you cry out, pada waktu Anda berharap di belakang sampai depan, there is more. Trust me. Are you there? Ada sebuah peristiwa unik di sini. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laharoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Itu tanah adalah tanah yang pasif, di mana seseorang menunggu untuk sesuatu yang lama. Dan salah satunya adalah orang pilihan Tuhan yang namanya Ishak. Saya akan ngomong kiasan atau tersembunyi, tapi Anda harus nangkep sesuai kebutuhan Anda masing-masing pagi hari ini. Karena ada yang butuhnya uang, ada yang butuhnya berkat, ada yang butuhnya jodoh, ada yang butuhnya usaha, ada yang butuhnya kesembuhan dan segala macam. You catch this morning. Tinggal di tanah Negeb. Nah, apa yang terjadi saudara? Perhatikan baik-baik, kenapa di Mazmur didescribe pada waktu Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Nah, kamu mimpinya apa? Itu yang dikasih Tuhan. Ngerti? Tuhan tuh bukan tipe orang yang iseng atau Tuhan yang iseng saudara, artinya Anda mintanya A dikasihnya Z. No, dia selalu memberikan sesuatu yang diinginkan hatimu. What is in your heart? Amin. Dan dikatakan begini, menjelang senja Ishak sedang duduk keluar dan Anda tahu Ishak ini orangnya flegmatik. Amin. Jadi kalau Anda dapat suami flegmatik berbahagialah. Kenapa? Bisa bayangkan kalau suamimu sanguin. Kamunya sanguin, dianya sanguin. Jebollah itu semua rumah tangga. Oke, Ishak orang yang pasif. Bahkan saudara Alkitab katakan ini jodohnya pun bapaknya sendiri yang cariin. Pasif sekali. Dan dikatakan begini, menjelang senja Ishak sedang nah Alkitab Ishak ini sebenarnya kalau Anda belajar, dia tuh gak punya pengen apa-apa loh.
Dia nggak pengen tanda kutip berkat, dia nggak punya ambisi. Kalau kata orang kesera-sera. Mengalirlah hidup hari ini mengalir. Cukup kontrak, kita berdua. Hirup polusi udara Jakarta yang nomor 2 terburuk di dunia. Dia nggak punya mimpi. Rohnya pasif, jiwanya pasif, dan bahkan dia nggak bermimpi. Tapi tahu apa yang Tuhan kerjakan buat orang-orang seperti saudara? Ada banyak saudara, saya bacakan kemarin, bertambahnya saudara umur, mengecilnya mimpi saudara. Pada waktu engkau muda, kamu bermimpi banyak, tapi kamu tambah ada satu titik di mana kamu lihat kenyataan kamu tidak punya tanda kutip Ishak tidak pernah dilahirkan dalam rahim rohani saudara. Anda berpikir, oh ya udahlah, aku tetap cinta Tuhan, tapi ya udahlah Tuhan tahu sama tahu, gue tetap setia juga karena takut masuk neraka. Jadi ya saya ikut engkau aja deh. No, Tuhan pengen saudara menikmati semua yang terbaik di muka bumi ini. Yang paling sulit berkhotbah adalah bukan khotbahnya bagus atau jelek. Kamu mau percaya nggak? That's always the biggest issue. Kamu mau percaya nggak firman ini jadi bagian kamu? Nah, apa yang terjadi di sini? Tuhan kalau memulihkan, dia independen dari setiap keadaan saudara. Oke? Dikatakan gini. Menjelang Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang gurun, ia melayangkan pandangannya maka dilihatnya ada unta-unta datang. Your blessing is coming. Amen. Anda harus lihat sebagai Ishak walaupun Anda flekmatik, rohmu sedang pasif, Anda sedang tidak berharap apa-apa dalam hidup ini. Anda harus berkata di pagi hari ini, Tuhan, unta-untaku sedang datang memberkati aku yang dikirim oleh Tuhan. Amin. Dan ayat 24, Ribka juga melayangkan pandangannya. Dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Dan katanya kepada hambanya itu, siapa laki-laki itu dan yang berjalan ke padang ke arah kita? Ini Ribka. Berkata kepada hambanya Abraham. Jawab hamba itu, dialah tuanku. Lalu Ribka mengambil telungkungnya dan bertelengkunglah ia. Ayat ke-66. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala sesuatu yang dilakukannya. Ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya baru meninggal saudara. Dan mengambil dia menjadi istrinya, Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Tuhan tahu gak yang diperlukan Ishak? Tanah Negeb adalah tanah di mana Tuhan membawa unta-untanya dan berkat yang kau ingini untuk masuk di dalam tanah Negeb dalam hidup saudara. Itu kenapa di Mazmur dikatakan seperti tanah kering di tanah Negeb. Impianmu yang kering, pengharapanmu yang mulai shrink atau menyusut dalam hidup ini. Saudara aneh gak? Kalau bisa bayangkan kalau sebuah peristiwa, Tuhan itu tahu hatimu. Dan dia tahu apa yang membuat kamu ini bersuka cita. Lihat gak pada waktu Ribka datang, bisa bayangkan gak kalau Ribka itu tidak sesuai dengan mimpi atau yang dia mau. Maka mengeluhlah Ishak dan pulanglah Ribka ke tanah Laban kembali. Dia sangat particular. Know exactly yang terbaik untuk hidup saudara. Berapa banyak Alkitab berkata bahwa Tuhan kau akan memulihkan aku seperti tanah kering di tanah Negeb. Berkat saudara yang sesuai yang Anda inginkan, catat baik-baik. Sedang on the way dalam hidup saudara. Everybody say, there is more Lord. Nah, saya mau berkata gini, Tuhan itu suka diminta. Buat orang-orang yang super rohani berkata, Tuhan aku cuma mau engkau aja. No, minta sama dia. Amin. Nah di Alkitab katakan, poin saya nomor 1, when there is more, tentang there is more. Follow me this morning. Saya gak akan banyak ngajar, saya akan banyak tularkan sesuatu di hati saudara.
Yohanes 16 ayat 24. Untuk memberikan interpretasi mimpi kepada kebaktian umum bukan hal yang mudah. Karena semua awan kelabu di otakmu itu menjadi jerat bagi hidupmu sendiri. Semua peristiwa yang pernah kau lewati dan gagal itu menjadi mata rantai yang hitam di dalam jiwa dan rohmu. Makanya Alkitab katakan tanah kering di Negeb. Mimpi yang sudah menjadi kering. You know what guys, church, Bapak Ibu, Tuhan tidak suka Anda tidak lagi meminta kepada Dia. He doesn't like it. Just bring it. Karena sejak engkau berdoa, berharap dan meminta, alam roh mulai terbuka di dalam hidup saudara. Kalau Anda lihat ada balon, yang membuat balon itu menggelembung adalah pengharapanmu, mimpimu yang kau tiapkan tiap hari. Nothing happen. Sampai kamu berkata, Tuhan pulihkan kami tanah kering ini di tanah Negeb. Yohanes 16 ayat 24 dengan cepat. Come on. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, di ayat 23 dulu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Perhatikan baik-baik, Tuhan kasih sebuah trigger. Hei, kalau kamu datang kepadaku, apapun yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Nah bodohnya, murid-muridnya gak ngomong apa-apa. Dia berpikir itu cuma sekedar statement. Sampai Tuhan berinisiatif sendiri di ayat 24, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu apapun, itu menggusarkan hatinya. Saking dia kaya, saking dia El Shaddai, kalau orang ada datang kepada dia, Anda tidak meminta sesuatu, gusar hatinya. Dan hari itu kamu tidak menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Karena hari itu pada waktu saudara mengenal Tuhan hubungannya udah jadi Bapa dan anak. Hati seorang Bapa akan gusar kalau Anda tidak pernah meminta apa-apa dalamnya. Nah ayat 24 sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Minta pagi hari ini di hadapan Tuhan, Lord there is more. What is that? Saya nggak tahu, setiap orang berbeda-beda. Baik, kenapa saya harus tadi gambarkan di Kejadian 24? Why? Hidupmu seperti duduk pasif seperti Ishak. And berkatmu, blessingmu, your soulmate, your blessing, your company, your promotions sedang apa? Berjalan menuju engkau. That's we call tanah Negeb yang kering. Selalu ada inisiatif dari sisi Allah untuk melihat engkau diberkati dan bersukacita. Tapi membutuhkan untuk Anda percaya kepada Dia. Buang semua awan kelabu, semua curiga di hadapan Tuhan. There is more, church. Ayat 15, Yohanes 15 ayat 7. Dia mention sekali lagi. Yohanes 19 ayat 7. Enak ya kalau khotbah kita suruh minta. Enak gak dibanding saya berkata teologi, kristologi, Tritunggal, Anda butak. Tapi kalau khotbah minta kan gampang. Oh iya gue minta. Karena semua orang punya natural apa? Minta. Kalau makanan enak kamu salah pesan, kamu pasti minta piring orang lain. Oke. Makanya kalau orang makan sama saya selalu berkata, Pastor yang pilih deh. Biasa lolos quality QC-nya saudara. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku,
Kamu saat teduh, kamu pelayanan, kamu sungguh-sungguh. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Hal yang pertama dia mention apa? Hidup benarlah. Mintalah. Mintalah apa saja. Ingat, perhatikan kata-kata apa saja. Jangan gini, oh Tuhan saya pengen menyenangkan hatimu, tapi saya butuh mobil. Gak perlu pakai embel-embel. Kamu datang kepada Yesus, minta apa saja, apa yang kamu pengen, apa yang kamu kehendaki. Dan kamu akan, you shall be received. Dengar baik-baik, ada yang aneh. Dia gak pakai syarat time and condition. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kamu tiap hari ikut Tuhan segala macam. Rajin komsel, ada yang sekali, 2 kali, rajin perpuluhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Is that clear? Apakah butuh pewahyuan? No. Pada waktu Anda di bangku masing-masing, minta di dalam rohmu. Asal kamu tidak minta kematian musuhmu atau orang yang menyakiti engkau, you shall receive. This morning's preaching is very simple. Dia mau ngebetulin lagi semua onderdil yang rusak di pikiran kamu. Dan Tuhan tahu you need something. Makanya Tuhan berinisiatif pagi hari ini. There is more. Just follow me pelan-pelan pagi hari ini. Nah di 1 Raja-Raja 3 ayat 5. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 saya mention sekali lagi. Poin saya nomor 1, mintalah today. Saya tulis di sini. Jangan besok, mintalah today. Setelah minta apa? Kerja. Cari. Ketuk. Oke? Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah, ini mimpi yang paling enak di muka bumi ini. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan apa? Kepadamu. Is that amazing dream? Anda minta pagi hari, Tuhan datangi aku dan buat seperti Salomo di Gibeon ini Tuhan. Di mana aku berkata, kamu mau minta apa? Aku berikan kepadamu. Lihat sekali lagi, once again, selalu dari pihak Tuhan. Amin. Itu kenapa kok setiap 2 hari Selasa ada orang berkata, oh Tuhan kau luar biasa, engkau dahsyat. Tuhan aku minta lawatan, aku minta ini. Saya berkata, ngomong jumlahnya. Tuhan kamu utang berapa, butuh lunas berapa, ngomong. Spesifik. Tuhan bisa salah tapi malaikat yang kirim mungkin bisa salah. Tuhan gak bisa salah tapi malaikat yang kirim mungkin bisa salah. Itu kenapa butuh Anda spesifik, no it's a joke. Jangan disebarin nanti sesat. Anda dia akan dibilang gereja sesat nanti. No, it's a joke, okay? It's my joke. Spesifik. Tulis nama pengirimnya, ciri-cirinya. Amen. So this morning, Tuhan ingin apa? Anda meminta. That simple. Saya selalu pesan kepada orang-orang yang berdoa siapa tadi Selasa atau tiap doa. Doa itu yang sangat particular, sebutin numbernya, pengennya apa, warnanya apa. Ngomong sama Tuhan. Nah saat kamu ngomong, itu seperti balon tiup di mulutmu kamu tiup. It's bigger, 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 and bigger. Come on church, give God a mighty hand this morning. Nah ayat 8, ada clue yang kedua, dia berkata apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan.
Jadi kalau kamu minta sesuatu, kamu dapat, orang lain lihat. Alkitab katakan dengan hal inilah Bapamu dipermuliakan. Jadi kalau orang Kristen minta apa dikasih Tuhan dan dapat. Nah Alkitab katakan apa? Dalam hal inilah Bapakku Nah kalau saudara bayangin Anda ikut Tuhan apa-apa gak dikasih, apa-apa gak dikasih. Mungkin gak orang lain mau ikut Tuhanmu? Hei, aneh ya. Ternyata dalam minta dan Tuhan digenapi kamu bersaksi dalam hal inilah Bapamu dipermuliakan. Dan jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. So efek samping kamu minta dan kamu diberkati dan berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Amin. Nah yang kedua, poin yang kedua. Kita buka Yakobus 5 ayat 17 dengan cepat. Are you there? Yakobus 5 ayat 17. Nah ayat ini akan memberkati saudara. Pastor, saya kan doanya aja masih berantakan. Apakah mungkin Tuhan memberi buat saya? Alkitab kasih clue yang kedua di khotbah saya pagi hari ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi dia punya hidung? Punya. Dia bisa stres? Bisa. Dia bisa sedih? Of course bisa. Alkitab jelas. Elia adalah manusia biasa sama seperti Avenger? Enggak. Sama seperti kita. Nah anak overcomer ini karena kepahuayannya terlalu tinggi, saya khotbah yang biasa kamu bingung. Kemarin orang-orang berkata gini, besok akan berkhotbah pasti dalam, dahsyat, luar biasa. Saya berkata shut up. Saya lebih suka khotbah yang simple, berbuah, kenyataan, jadi gitu. Dibanding saya khotbah kamu kompleks, kamu bingung. Saya nggak punya darah yang repot. Saya berkata kepada para pengkhotbah baru, khotbah yang dahsyat itu semakin kamu dewasa semakin simple. Dari anak kecil, orang bego, orang pintar, semua bisa nangkep. Do you get that? Elia dalam manusia biasa, saya bersyukur Yakobus lewat roh Tuhan mention ayat ini. Kalau ini tidak dimention, kalau kata orang Sunda berkata nyaho lo kamu. Kamu akan tertuduh all the time when you pray. And you will feel undeserved. Do you get that? Kamu akan berkata, kamu akan try to attract God dengan kemampuan daging dan kekuatan manusia kamu. Buktinya orang yang suka mencuri perpuluhan tetap hidup loh. That's my point. Dia tidak bekerja sesuai dengan apa yang Anda buat. Dia bekerja karena hubungan. Kamu anaknya, dia bapaknya. As simple as that. Come on church. Elia adalah manusia biasa. What a powerful word. Karena Anda mulai mengerti yang di belakang, maksud saya. Berarti my imperfect life. Orang-orang seperti saya, there is a hope. Yeah, you did. Yes, you are. Berarti kalau setan berkata, lu sih nggak doanya nggak begini, lu sih nggak kayak pastor sih, lu lihat lu anak bawang di gereja ini. Kamu berkata, Yakobus 5 katakan, you stupid devil moron. Elia manusia biasa. He feel what I feel. He do what I do. And God still answer his prayer. Pastor, maksudnya apa? As simple as that. Elia manusia biasa. Kita balik lagi ke ayat bodoh-bodohan ini. I will tell you the story. Come on. Nah ibu-ibu kalau udah, I will tell you the story langsung. Yes.
Gak usah banyak ayat, kesaksian aja Pastor. Makanya kalau gereja mau penuh, undang artis kesaksian. Yang baru pindah agama, baru sembuh, baru keluar dari surga atau dari pasti rame-rame. Gue pengen tahu gitu loh. Kita buka sebentar, saya nggak akan kesaksian tanpa ayat. Lukas 5. There is more, Lord. Oh, I can feel the rain, I can smell the rain, there is more, oh Lord. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ini pertama kali, perhatikan baik-baik, ada sebuah rahasia di sini. Ini pertama kali Petrus bertemu dengan Yesus. This is the first time. Dia belum pernah berbuat salah di hadapan Yesus. First time dating dengan Yesus. Dan apa yang Bapak kekasih jiwa Petrus ini berikan kepada kepada Petrus? There is more. Amen. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, Tuhan itu selalu punya inisiatif. Aduh, kalau Anda punya suami yang penuh inisiatif, berbahagialah para wanita. Kok gak ada yang amin sih? Atau Anda mau punya suami jenis Ishak? Ya boleh juga. Karena kalau dia gak gerak, Tuhan yang terus gerak. Kan mau pria ilahi yang wanita. Tapi kalau gak dikasih ngambek, ini sama juga bohong saudara. Atau yang pria mau punya wanita flekmatik. Masak gak ada ekspresi, diem ya mau ya. Anyway, it's your taste. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan itu gerah sama orang yang tidak menghasilkan. Bukan dia judging loh. Dia berinisiatif untuk memposisikan kamu di posisi tempat yang paling menghasilkan, tempat yang paling akan memberkati Anda. Terima kasih Tuhan buat Tuhan yang gerah lihat kita miskin. Kamu gak gerah? Enggak besar, gue doyan. Go ahead and good luck. Kalau kamu lagi di gua tertentu, kamu harus berkata, Lord, there is more. Are you with me, church? Dan dia berkatalah, Simon, tebarkanlah jalamu ke dalam, tebarkanlah untuk menangkap ikan. Ayat 5, this is the problem. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak mendapat apa-apa karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tahukah saudara, hari itu Simon belum menjadi muridnya Yesus. Dan for your information, Simon harus tahu bahwa Yesus ini tukang kayu, bukan tukang jala manusia. Tapi karena dia punya sisa kebodohan, dia mau nurut. Kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, sisakan unlogical thing di dalam pikiran, roh, tubuh, jiwa saudara untuk disuruh oleh Tuhan. Makanya ia berkata, kalau karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku akan melakukannya. Ayat 6. Coba suatu saat, kamu nih pengusaha hebat di gereja ini. Saya kan bukan pengusaha. Terus tiba-tiba saya suruh kamu sesuatu. Mau gak kamu? Dan hari itu seluruh hidup Petrus sudah tahu angin seperti apa yang membawa ikan. Dan Alkitab katakan semalam-malaman saya gak bisa nangkap apa-apa. Tapi dia berkata, karena as you wish Lord, I will do it again. Logiknya bisa berkata apa? Ini kan tukang kayu, bagaimana tahu dia tentang apa namanya mata angin. Karena kalau kamu nelayan, kamu harus tahu hari itu bulan apa, ikannya apa. Petrus know exactly. Let the Holy Spirit spoke to you again. Di tengah you catch nothing. Kalau Anda mau ngalamin there is more, buka telingamu once again. And let Holy Spirit spoke to you again this morning.
Dan dikatakan apa saudara? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, what a day. Come on church. Setelah sama lama-lama dan Alkitab katakan tiba-tiba dalam satu peristiwa, berbalik permainannya, berbalik harinya. Dan hari itu mereka pulang ke keluarga mereka, anak istri mereka dan berkata, God bless me. Kenapa saya berkata Yakobus 5 tadi? Anda berkata, ya of course Petrus taat. Petrus hidupnya lumayan berkenan. Karena kita buka firman Tuhan kembali. Di Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. Dia memulai dengan memberkati Petrus. Dia mengakhiri sebelum naik ke surga dengan memberkati Petrus. Is that faithful? Come on church. Yohanes 21 ayat 3. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana murid-murid Yesus murtad kembali. Come on church. Di peristiwa di mana mereka stres, mereka balik kepada old habit mereka. Dan di situ Tuhan hadir. Kalau kamu belajar kesetiaan Tuhan, man, itu independen dari term and condition kamu. Alkitab jelas katakan what is grace? Undeserved. Yang tidak layak, dilayakkan. Kata Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan, kata mereka, kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. It's happened again. Amen. Apakah, dengar baik-baik, apakah Petrus berdoa? Halo? Saudara juga gak berdoa all the time kan? Apakah Tuhan tidak bergerak? Come on, saya tahu saudara ada yang berjuang ngantuk, ada yang berjuang diam, ada yang berpikir gak apa-apa, pelan-pelan. Mereka tidak menangkap apa-apa. Saya pengen menularkan kepada saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang inisiatifnya tinggi. Even Anda tidak dan belum berdoa. Because what pastor dia bergerak? Karena kamu anaknya. Because he is your father. Gak selalu kan seorang anak masuk dalam bahaya dia harus minta tolong. Mungkin dia gak lihat. Tapi bapaknya tahu. Bapak di surga lebih tahu yang kamu butuhkan. Balik lagi ke Kejadian 26 berkatakan apa? Pada waktu Ishak melihat Ribka, bam, he's falling in love. Can you imagine? Kalau seleranya Ishak itu orang Amerika, yang keluar orang Cina, dia berkata, God, I don't like her. Makanya kadang-kadang ada orang menikah dan saya berkata, lu gak salah pilih apa? That's love. Dan Ishak mengalami. Tuhan tahu Ishak ini walaupun pasti seleranya men. Dan datanglah Ribka hari itu. Pertanyaannya saya lagi khotbah firman, kenapa pria tersenyum semua? Datang dan dia berkata, this is it. Is that great? Apa yang kamu butuhkan, Tuhan penuhi sesuai hatimu. Follow the scripture. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk? Jawab mereka, tidak ada. Dia sangka ini stranger.
Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini murid lagi gak berdoa, lagi kerja, gajinya stuck. Paling mentok buat bayar tagihan KPR, buat ke Bali gak bisa. Ketawa semuanya. Dan Alkitab katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka Yesus itu perlu diperkenalkan gak? I am Jesus. Perlu? Yang dia lakukan, tangannya lebih kerja. Itu Tuhan kita. Makanya kalau Anda berkata, kok aku orang yang diberkati kamu berkata, oh ini karena Tuhan paling tidak suka dengan orang berkata, ini karena kebetulan, ini karena kuat kakak gue, ini karena saya punya ini dan dia paling gak suka. Karena pada waktu engkau ikut Yesus, semua sudah diatur. Amen. Dan dikatakan gini, here we go, come on. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Can you imagine this peristiwa ini? Yesus gak ngomong, aku Tuhan. Pas kamu ngalamin blessing, kamu gak sadar Tuhan yang setting, kamu berkata, itu Tuhan. Nah, the problem is, Anda mulai dapat serpiannya, yang di belakang, kamu harus belajar kenal dia. Kalau Alkitab katakan di sini, perhatikan katakannya, murid yang dikasihi Yesus mulai notice. Itu Tuhan. Kalau murid itu berkata, itu bos. Itu karena orang tua saya, itu karena saya lulusan S1. Dia notice satu hal. Dia ingat sebuah peristiwa pada waktu in the beginning, in the alpha season. Tuhan tolong saya. Pada waktu first time saya baru kenal dia. Dan dia tolong saya in the other side of boat. Pada waktu saya habis mengkhianati dia. We are changed. Church yang di belakang, kita berubah. But his love still remain. Do you get that? Jesus is always appear. Yesus selalu mendatangkan dirinya and his presence there pada waktu Petrus selalu gagal. Bukankah dia bukan Tuhan yang abang punya uang, abang disayang, abang gak punya uang, abang ditendang? No, he's not God like that. Do you think pada waktu last week Tuhan tahu kamu banyak hutang, Tuhan berkata, kamu aja yang salah, enggak? He's there. Wow. Even Petrus tidak berdoa. So if this morning you judge yourself, oh aku gak dapat ini, bisa kurang pengakuan kali, kurang baca firman, stop it. Anda harus belajar kenal Tuhan di other side juga. Itu benar hukum pengakuan. Tapi ada waktunya orang lagi gagal kayak Petrus, bagaimana hukum pengakuan? But God is with us. God is for us. His love still remain. Saya tidak mengerti di boat mana kamu hari ini berdiri. Apakah kamu pertama kali baru dibaptis, baru kenal Tuhan dan banyak mukjizat? Or you're the other side. You fail many times. Dan kamu berkata, I don't feel God again. Bahkan kamu gak notice itu Tuhan. Yang pertama,
Petrus notice Tuhan, he notice. Dia berkata, Guru, Rabuni. Tapi yang kedua dia nggak notice. Even sekalipun kamu nggak notice dalam kamu masa depresi, stres, masa kegagalan ada Tuhan. Dia tetap ada. Thank God buat ayat Elia, just a human being. Like open the James 5. James 5, quick. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Saya mau share kepada saudara, ada hamba-hamba Tuhan besar di dunia ini. Yang dimana Tuhan pakai hukum ini untuk memberkati mereka. Kalau Anda belajar salah satu orang-orang hebat seperti John Wesley, orang yang membawa revival gila-gilaan di negeri England, Skandinavia. Adalah orang yang sepanjang hidupnya gak pernah akur sama istrinya. Tapi Tuhan berkata, ordinary man with great God. Si bodoh Petrus dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, kalau Anda lihat, ada 1-2 hamba Tuhan. Saudara, setiap hamba Tuhan, kalau Anda lihat mereka adalah manusia biasa. Dan itu akan menularkan ke saudara bahwa berkata, Tuhan mau berkata begini, you can do it too more. You can do it too, son and daughter. Karena aku pakai orang-orang biasa. Saudara, setiap ada hamba-hamba Tuhan besar yang datang ke Overcomer atau segala macam, saya lebih dekat dengan mereka. Mereka selalu berkata gini, aduh khotbah gue kayaknya gak gitu bagus hari ini. They always say that. Padahal itu memberkati luar biasa. Sometimes saya pernah kenal satu anak hamba Tuhan. Sebelum khotbah dia berkata, saya gak tahu mau khotbah apa. Bukankah mereka manusia biasa? Do you know Joyce Meyer? 30 tahun yang lalu pada waktu beliau ikut sekolah Alkitab atau beliau ikut kayak pendalaman Alkitab. You know, dia adalah perokok berat. Dan di setiap session yang lagi break, session seminar, dia selalu ngantongin rokok di dalam kantongnya. Dan suatu saat di parkirannya, dia ngerokok dan disangkain sama teman-teman seminarnya. Hari itu mungkin woman conference, I don't know. Dia di dalam backseatnya, disangkain kebakaran karena dia tutup kacanya supaya gak ketahuan orang. Ngebul semuanya dan orang melihat, what's happening. Pas dibuka, Joyce Meyer lagi ngerokok di situ. Dan hari ini menjadi salah satu pembicara wanita terbesar di zaman ini. You know, ada satu penginjil orang hamba Tuhan yang dua benua di tangannya. Saya tulis di sini, D.L. Moody, penginjil dahsyat yang menggoncangkan Amerika dan juga Eropa. Do you know, ada satu waktunya, pada waktu dia altar call, ada satu orang yang datang ke depan dan point finger ngejekin dia. Dan dia fight gulat di tengah altar call, di depan orang yang didoakan. Do you know that? Dia punya temperament problem, but God still use him. Wow. Pastor, I'm more holy than them. Well, kenapa kamu gak dipakai Tuhan than them? Because kamu tidak bersungguh-sungguh untuk pengen dipakai Tuhan. The other side, the human ordinary man like Elijah, pengen banget dipakai Tuhan. Sekalipun dia banyak kelemahan. That's the problem. And the other side, ada satu hamba Tuhan. You know, setiap hamba Tuhan, setiap gereja selalu ada haters. Overcomer, you name it. Nggak ngerti artinya.
Kalau ngomong overcomer, EXO, gereja sesat, apalah, pendetanya A sampai Z. Saya dari stres, gak bisa tidur, sampai saya buang ke laut dan berhasil berenang dengan baik di hadapan Tuhan. I don't care. Ada satu lagu, I don't care, I know it. I just don't care. When you wake up in the morning dan kamu tahu umurmu tinggal 40 tahun lagi, kamu akan berkata, I don't care, I know it. Yeah, right? Biasa itu Anda masih goncang di umur 16, 12, 20. Kok udah sacap ke atas, I don't care. Hey, ibu-ibu, jangan semua dipikirin. Pakai kata kunci, I don't care. And you know church, ada satu hamba Tuhan, ya saya tadi ngomong, EXO punya banyak haters waktu kita di PTP pertama, wah nyebar di gereja-gereja. You know EXO itu pakai apa segala macam, duniawi dan segala macam. Alright, tapi nggak lama, gereja yang ngebusukin gereja kita, pakai hal yang sama dengan kita. Saya berkata, that's not haters, itu pengagum tersembunyi. Yang terlalu sombong untuk mengakui, I am the best. That's the konsekuensi untuk leading something, right? And ada satu hamba Tuhan, setiap hamba Tuhan ini khotbah, ada satu haters, nunjuk dia, curse dia di depan umum. These young people, these young men, yang gerejanya memberkati dunia hari ini. Dan suatu saat, pada waktu gembalanya ini keluar, pergi saat peluang pelayanan, dan semua jemaat masih ramai, dan haters ini, jadi pada waktu dia khotbah di mimbar, haters ini nunjuk dia, mempermalukan dia, dan dia masih bisa tahan karena dia sedang berkhotbah. Nah, setelah turun khotbah, dia lepaskan kesabarannya. Some people gak ngerti bercandanya, oke. I get it. Dan dia pulang, dan haters ini beraksi lagi. Dia, wah dasar lu hamba Tuhan, bla 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 bla, segala macam. He just cannot stand it. Dia gulat, tonjok-tonjokan, and bam, boga mentah di kepala haters itu. He felt orang itu. Dan jemaatnya yang pulang ngeliatin gembalanya lagi gulat di tengah pulang kebaktian. Anda bayangin kalau di Indonesia kan gembala harus sempurna. Ada istri gandengan tangan berdua ke WC, kemana-mana berdua. Itu tanda pernikahan bahagia. Atau harus pegang pakai jam Rolex. Atau saya pakai gelang murah kok 160 ribu. Dan kalau hari ini setan berbicara, kamu punya ayat. James 5 setan. Elia manusia biasa-biasa saja. Cuman bedanya dia bersungguh-sungguh. Bayangin gak kalau di Indonesia saya lagi berantem. Di depan gereja, Anda pasti pindah gereja. Katanya pendeta, kepahitan, wah, buah. Anyway, I've been there. What do you expect? You're a young man, young age, you do stupid things in this life. But his love still remain. Saudara tuh tahu, I need to admit this. In the past few years ago, saudara. Setiap ada orang ngomongin saya atau gereja, wah saya langsung bam, saudara. Bahkan ada satu waktu, saudara, saya samperin gerejanya, saudara. Saya mau lempar bangku itu ke kepala gembalanya. I've been there. Saya merdeka setelah saya lihat gembala lainnya juga sama. Cuman bedanya mereka gak ngomong, saya ngomong. I'm not perfect. But Elia manusia biasa. Do you know bagaimana Bill Wilson, salah satu yang pendeta besar di New York, buat bapak sekolah minggu di New York, puluhan ribu orang tiap minggu datang lewat bis-bisnya. Dimulai dari apa? Dia buat acara namanya Watermelon Party. Lalu gembalanya berkata, mana watermelonnya? Tuhan sediakan.
Ternyata malamnya ketahuan dia colongin semua watermelon di sekitar farmnya dia. Dan berkata Tuhan menyediakan. But today, God still use him. Semua orang yang punya kelemahan senang semuanya, lihat. Dari sini. Ayat terakhir. Genesis Kejadian 17. Berarti besok saya boleh pemarah, boleh perokok. Berarti kamu sakit jiwa dengan khotbah saya. That's not the point. Kalau kamu gak sungguh-sungguh berubah, still God cannot use you. Don't catch that point, okay? Saudara, suatu saat saya lihat di Instagram, ada satu gereja buat seminar, apakah tato boleh atau tidak. Saya cuma berkata gini, saya nggak mau habisin waktu untuk boleh tato, boleh atau tidak. Tapi setahu saya tato itu mahal. Jadi kalau saya punya uang, saya akan pakai tato itu untuk memberkati gereja, memberkati orang atau buat supply orang-orang yang membutuhkan. That's my point. Tapi saya berkata bukan tidak boleh. Karena semua tato saudara, saya berkata tato dosa nggak dosa, I don't know. Karena saya nggak di dunia mereka. Bagus nggak bagus? Lumayan bagus. It depends the picture. Tapi saya berpikir, I talk to myself, kalau saya tato, let's say anjing golden retriever di lengan saya atau salib. Tapi waktu saya umur 80 tahun itu kan saya kan turun kan. And people hard to say, what is that? Yesus sedang jadi tua dan lebar kemana-mana. Dan saya berkata, ini tato. How do you know nih gua tarik? Saya hanya mencegah hal tersebut. Tapi saya dibilang boleh atau tidak. It depends on you. If you like it, go ahead. Tapi saya selalu, kalau di umur tertentu atau kamu punya calling tertentu, it's not about boleh atau nggak boleh. Berguna atau enggak. Kalau kamu jadi king. Nih David, Gio punya gaji yang lumayan baik. Beberapa orang di sini saya nggak sebutin, nanti saudara utangin lagi. Ingat bebas hutang. Amin. Mereka mau beli sesuatu yang buat saya murah, buat mereka mahal loh. Tapi kok beri buat Tuhan, mereka gila-gilaan. Kemarin si David mau beli ikan, dia bilang Pastor mau beli ikan nih. Saya pikir harganya 10 juta gitu ya. Mahal, berapa sih? 700.000. Terus Rio, itu mah gak mahal katanya. Tapi saya berkata, itu king. Dia tahu semua boleh. If you have money, semua kamu bisa lakukan apa aja kan. Tapi the question is, kalau kamu mulai dewasa dan mature, berguna gak? Kalau kamu berantem satu dengan yang lain, umurmu tinggal 2 tahun lagi. Kamu harus berpikir, berguna gak kira-kira ya buat upah gue di surga ya? Terlepas siapa yang salah loh. Hey, kenapa gue jadi kayak Hotman Paris begini? Cuman saya gak ada cincinnya aja. But my point is, pada waktu kamu ikut Tuhan, sense rohanimu jalan. Amin. Jadi kalau orang nanya, Pastor boleh tato enggak? Anyway, saya pengen pernah, sekali tato berapa duit sih? Sekali tato berapa duit? Berapa Bel? Hah? Oh dari 500. Oh saya dengar ada yang 2 juta. Oh tergantung diameternya. Oh oke. 1 senti 500. Oh ada yang per jam. Oh kalau bikin Taman Eden mahal dong ya.
Loh ya Taman Eden, can you imagine ada buah ini, buah apa? Banyak ya. Church. Saya orang yang serius, tapi if you know me well, I'm so imaginative, saudara. Banyak orang berkata, Pastor kamu hobinya nonton film-film setan. Terus ada orang, Pastor kan gembala. Kan lawan gue setan. Gue harus lihat dong bagaimana dia operate dalam dunia ini. Saya gak suka nonton film roman PG, I don't like it. Joyce Meyer, Brian Houston, D.L. Moody, even me. Jadi kalau setiap saya lihat saudara, saya bisa melihat bagaimana Tuhan bisa pakai saudara. Wow. Terakhir, di Kejadian 17. Saya berdoa kalau saya khotbah hari ini tidak ada yang tersinggung. Oke, kalau kamu sering tersinggung, kamu tidak siap diberkati. Oke. Genesis 17 ayat 1. Tuhan itu baik banget ya. Di luar dia jawab atau tidak jawab doa kita hari ini, He is a good God. You know, orang-orang yang dekat dalam keluarga inti saya, aneh gini. Tuhan itu memperkenalkan dirinya seperti Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya loh. Ada yang cerita selama di mobil, di jamaah Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa yang begitu mengasihi. Saya berkata luar biasa. Anda kalau dekat sama saya, Anda nggak akan dapat duit. Tapi Tuhan akan memperkenalkan dirinya seperti Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya, kepada saudara. Ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Kenapa harus ditulis umurnya? Ini udah puncak Abraham. Sebentar lagi dia dapat anak. Tapi dia saat yang sama itu puncak sebenarnya Abraham tidak percaya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, I am El Shaddai. Is that great? Pada waktu Abraham 99 tahun, dia nggak nanya lagi ke Abraham, lu mau apa? Kamu mau apa? Dia declare dirinya bahwa the first time, Abraham, akulah El Shaddai. Arti El Shaddai dari Amplified dia berkata gini, God is the all sufficient one. Tuhan yang memenuhi dan memberkati seluruhnya bagimu. Kenapa dia memerintahkan sebagai Allah El Shaddai? Dia tahu di hati Abraham, he need God like that. El Shaddai, God is the all-sufficient one. He gives life, He nurtures, He pours out His blessing. Itu kenapa saya dengan confident pagi ini berkata, there is more Overcomer Church. There is more for you. And remember, Abraham dipanggil di umur kurang lebih 75 tahun. And still Tuhan tidak pernah terlambat. Saya coba menyederhanakan peristiwa yang tidak sederhana ini. Tuhan tidak disuruh datang kepada Petrus. Ketemu Tuhan, jalannya bam, koyak, berkatnya gede. The other season of Petrus' life, habis berkhianat, hampir murtad, enggak berubah cara Tuhan. Wow. Termasuk pada waktu Tuhan bertemu Abraham. I'm El Shaddai.
I'm the one to, apa saudara dikatakan? God is the all-sufficient one. He give life. Kalau Anda tahu artinya he nurtures adalah dia menyusui aku like a baby. He pours out his blessing. Overcomer, Anda harus bertemu dengan sisi Allah. When you have dream, pada waktu Anda punya negep di tanah yang kering. When you waiting something. Kalau kamu gagal bertemu dengan Allah Abraham, nothing happen. What is revival buat saudara? What is there is more? Saya tutup khotbah saya dengan satu conclusion. What is revival? Banyak orang berkata revival is not about number. What is revival? When Jesus never give up on you. And then you can have revival, your personal life revival. Keren gak sih? Saya ini udah give up. Abraham sudah give up. Anda sudah give up. But Jesus never give up on you. Wih. Saat aku pertama kali ketemu Yesus, kata Petrus, dia tetap setia memberkati ikanku. And the ending of my life saat aku gagal, dia tetap di situ. Man. What is revival when you lead someone to Jesus? And their life, orang yang kamu bawa mengalami revival. What is revival? Pada waktu kamu misalnya dari 2 jadi 4. That's revival. What is revival? Pada waktu ordinary man and woman like you dipakai Tuhan. That's revival. What is revival for Peter? Dia akan berkata kalau hari ini dia turun dari surga ke sini, ngomong sama kita. Because Jesus never give up on me. And that's for me is revival.